Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat pasal 13 ayat ke-40 hingga ayat ke-44. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama, Imamat pasal 13 ayat ke-40 hingga ayat ke-44. Dan lagi jikalau rambut barang seseorang gugur, sulah jua ia, maka sucilah adanya. Dan jikalau gugur rambutnya pada sebelah dahinya, butak dua dia, maka sucilah adanya. Tetapi jikalau pada kepala buta atau sula itu adalah penyakit putih merah, yaitulah kusta yang bertumbuh pada kepala sula atau buta itu. Maka jikalau dilihat imam akan dia bahwasanya adalah bengkak putih merah pada kepalanya, yang sula atau buta itu rupanya seperti kusta pada kulit tubuh itu, niscaya orang itu berkusta dan najislah ia. Tak akan jangan imam itu membilangkan dia najis karena penyakitnya ada di atas kepalanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya. Imamat 13 ayat ke-40 hingga ayat 44 itu berbicara tentang kusta dari botak dan sula. Sekali lagi, kusta dari buta dan sula. Rambut dicukur sendiri itu tanda bahwa ia amat sedih. Ayub 1 ayat ke-20. Seringkali karena hukuman digundulkan. Yesaya 3 ayat ke-24 dan Yesaya 25 ayat kedua, Yeskiel pasal 7 ayat ke-18 dan Amos 8 ayat ke-10 dan lain-lain. Saudara-saudariku, mengundurkan diri untuk orang mati itu keji di hadapan Tuhan. Imamat 14 ayat pertama. Kalau rambut gugur sendiri tidak apa-apa, asalkan jangan ada bengkak putih kemerah-merahan. Rambut itu artinya pemeliharaan Tuhan. Matius 10 ayat ke-30 hingga ayat ke-31. Rambut gugur itu diketahui dan diizinkan Tuhan. Saudara-saudariku, Nabi Elisa sendiri botak. 2 Raja-Raja 2 ayat ke-13. Ini tidak najis. Gundul itu artinya tanda penderitaan. Botak, penderitaan yang diizinkan Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan penderitaan datang untuk menumbuhkan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-7 serta 1 Petrus pasal 4 ayat ke-12. Saudara-saudariku, jangan heran, tetapi jangan sampai menjadi kusta. Allah tidak mencobai lebih dari kekuatan. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Tetapi pada beberapa orang mereka tidak tahan dan bersungut-sungut. Misalnya Israel, akhirnya timbul kusta dan mereka disingkirkan oleh Tuhan. Dalam Bilangan pasal 14 ayat ke-22. Saudara-saudariku, bagaimana reaksi kita dalam penderitaan? Itu penting. Reaksi yang tepat membawa mahkota. Reaksi daging dapat menjadi kusta. Ada macam-macam penderitaan. Penderitaan karena salah, kulit kepala berambut kena bela penyakit. Memang lebih mudah menjadi bela kusta, tetapi botak pun dapat. Saudara-saudariku, bagaimana reaksi yang baik dalam penderitaan bukan karena salah, tetapi sebagai api ujian? Yang pertama, sekali lagi, bagaimana reaksi yang baik dalam penderitaan bukan karena salah, tetapi sebagai api ujian? Yang pertama, harus mengerti supaya jangan binasa olehnya. Markus 12 ayat ke-24, Hosea 4 ayat ke-6. Orang yang tidak mengerti dapat bersungut-sungut dan celaka. Saudara-saudariku, ingat, tidak ada kebetulan. Ayub 5 ayat ke-6. Kalau bukan karena salah, pasti tahu kalau mau bertanya. Itu ujian, sebab semua harus lewat Allah. Pengertian firman Allah banyak menolong kita dalam derita. Saudara-saudariku, orang yang tak mengerti
mengapa ia menderita akan merasa payah. Tetapi orang yang mengerti, lebih-lebih kalau derita itu akan menjadi kemuliaan. Derita itu dapat menjadi kesukaan. Saudaraku, bagi kita semua akan menjadi kebajikan, sekalipun kita tidak tahu bagaimana. Roma 8 ayat ke-28. Justru ini menjadi keheranan yang indah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan itu ada sambungannya dengan kemuliaan kekal di surga. Dalam 2 Korintus 4 ayat ke-17 hingga ayat ke-18, Roma 8 ayat ke-17 hingga ayat ke-18, selalu ada sesuatu yang indah dari penderitaan anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesucian Tuhan. Mengapa takut? Itu sebabnya asis Allah bersuka. Matius 5 ayat ke-10 hingga ayat ke-12. Kisah Rasul 5 ayat ke-41. Yang kedua, sekali lagi, bagaimana reaksi yang baik dalam penderitaan bukan karena salah, tetapi sebagai api ujian. Kalau yang pertama, harus mengerti supaya jangan binasa olehnya. Yang kedua, tetap suci. Ya, sekali lagi, tetap suci. 1 Petrus 4 ayat 19. Jangan membuat dosa. Beberapa orang yang menderita lalu marah dan berdosa seenaknya. Ayub 2 ayat ke-9. Ini salah. Saudaraku, tidak akan lepas dari derita tersebut, dan penderitaan tersebut tidak akan berubah menjadi kemuliaan. Ulat berbulu yang mau menderita sebentar dalam penjara kepompong, maka akan menjadi kupu-kupu yang indah. Jangan berdosa. Dosa membuat penderitaan kita sia-sia, tak bernilai apalagi, ya kan? Padahal Tuhan izinkan datang kepada kita untuk menjadi kemuliaan. Saudaraku, Israel dilepas dari Mesir dan menderita dalam perjalanan di padang pasir. Maksud Tuhan itu untuk mulia di Kanaan. Sebab mereka berdosa, mereka binasa di padang pasir. Lebih celaka akhirnya daripada di Mesir. Saudara-saudariku, Yakub dalam penderitaannya tidak berdosa. Ia menjadi mulia. Juga Yusuf, juga Daniel, juga Daud, dan sebagainya. Janganlah berdosa. Sebab itu dalam derita justru makin tahan dalam doa dan firman Tuhan, untuk menguatkan, menghiburkan, dan memelihara kita dalam kesucian. Saudara-saudariku, berjalanlah dalam roh untuk menguatkan, ya kan? Yang ketiga, ya. Bagaimana reaksi yang baik dalam penderitaan bukan karena salah, tetapi sebagai api ujian. Yang pertama, harus mengerti supaya jangan binasa olehnya. Yang kedua, tetap suci. Dan yang ketiga, bersukacitalah selalu. Filipi 4 ayat ke-4. Dan bersyukur. Efesus 5 ayat ke-20. Orang Kristen yang tidak dapat bersuka atau menyanyi dan bersyukur, artinya ada yang tidak beres. Perbaikilah. Kesukaan Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Bersuka-sukalah. Kisah Rasul 16 ayat ke-25. Kisah Rasul 5 ayat ke-41. Kalau tidak ada dosa, ada pengertian dan pengharapan kepada Tuhan. Tidak sukar untuk bersuka. Sekali lagi, kalau tidak ada dosa, ada pengertian dan pengharapan kepada Tuhan. Tidak sukar untuk bersuka. Yang keempat, ya ingat, yang ketiga adalah bersukacitalah selalu dan bermasmurlah. Yang keempat, jangan turun ke dunia mencari imbangan dari derita ini. Justru dengan ini Elimelek malah binasa. Ya kan? Sekali lagi, Elimelek malah binasa. Tahanlah. 1 Petrus 2 ayat ke-19. Belajar tetap dan tak goyang. 1 Tesalonika 3 ayat ke-3. Kalau kita mengerti dan bereaksi dengan baik dalam penderitaan, maka kita akan tumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan lain.
yang lebih tinggi. 2 Korintus 3 ayat ke-18. Kalau bereaksi salah menjadi dosa, dan kalau berkanjang terus akhirnya dapat menjadi kusta. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali kita akan belajar tentang putih atau bercak, sikap yang berubah karena derita, atau merah, akhirnya timbul pembengkakan masuk ke dalam, yaitu dalam hati timbul perkara-perkara yang jahat, kemudian daging jahat, nafsu daging yang tidak terkendalikan. Kesucian kita bukan menahan diri atau kempet. Sekali lagi, kesucian kita bukan menahan diri atau kempet, tetapi kelepasan oleh karena anak Allah. Yohanes 8 ayat ke-36. Mati lepas dari dosa. Roma 6 ayat 1 sampai ke-2. Sebab itu anak-anak Allah harus membuang segala sisa-sisa bekas hidup lama. Segala keinginan-keinginannya itu sudah lenyap. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Tinggal membuang. Iblis mau mengelabui dengan berkata masih ada. Tetapi firman Tuhan berkata sudah lenyap. Sebab itu janganlah bodoh. Markus 12 ayat ke-24. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lepas dan bebas bukannya menahan daging yang ada di dalam. Ini lepas, ya kan? Jangan membiarkan sedikit pun perkara-perkara daging ada atau tumbuh lagi di dalam kita. Galatia 5 ayat ke-24. Kita harus bebas. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekaligus, kita akan berjumpa kembali esok hari. Tuhan Yesus memberkati.